Baik, selanjutnya senator asal Sulawesi Tengah kelahiran Sigi selaku jurkam nasional memenangkan pasangan Husein Paulina, muda, cerdas, merakyat dan juga low profile, turun langsung ke lapangan mengampanyekan pasangan Husein Habibie Paulina. Siapa beliau? Sudah tidak asing lagi bagi kita, yang memperjuangkan pahlawan nasional setelah guru tua atau Sis Al-Jufri, yaitu Mangge Rante Lasadini Puy Lasadini. Insya Allah kita akan menangkan. Beliau adalah kandidat yang sangat kita rindukan, dan insya Allah kalau sudah tercapai pahlawan nasional kita menyusul Puy Mangge Rante, beliau salah satu calon menteri yang akan duduk di kabinet nanti. Aplaus untuk Bapak Muhammad Wata Bone. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sukses untuk Sigi. Sukses untuk rakyat Sigi. Sigi akan berubah, akan jelas ibu kotanya. Rumput di ibu kota akan hilang, akan bersih melalui Husein Paulina. Setuju? Coba lihat rumput Bapak Ibu sekalian. Di sekitar ini masih bagus, betul? Tapi ibu kota Kabupaten Sigi yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu berdarah-darah untuk pemekaran Kabupaten Sigi, hari ini kita datang sangat memalukan Bapak Ibu sekalian. Seperti gadis yang cantik, tidak jelas wajahnya. Mana akan pernah, tidak akan pernah investor akan datang ke Sigi, tidak pernah anak gadis kita akan dilamar kalau wajahnya tidak jelas. Tidak mungkin orang datang menangkan investasi di Sigi kalau ibu kota Sigi tidak jelas, Bapak Ibu sekalian. Setuju? Itu cara berpikirnya anak yang lahir di Sigi. Walaupun hari ini saya tugas di Jakarta untuk 5 tahun, tetap perasaannya anak Salua, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini kita hadir bersama para tokoh yang terhormat Hajjah Syarifah Sakinah Al-Jufri. Tidak gampang seorang Syarifah perempuan turun langsung mengatakan mari bersama Husein Paulina. Insya Allah kekuatan guru tua, kekuatan Puy Lasadini Mangge Rante sebagai representatif ini, insya Allah kita menang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Tengah Kakak Atta Mahmud bersama Kakak Nasution, Kakak Maskur, kemudian calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura, beliau ini kalau kita baca dalam sejarah, beliau ini adalah seperti kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Sejak Sayyidina Umar bin Khattab mengambil kepemimpinan, maka rakyat jadi sejahtera. Jadi kalau mau perubahan untuk Sulawesi Tengah, sudah pas Rusdi Mastura Mamun Amir. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Husein Habibu bersama Ibu Paulina, teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sigi, baik dari fraksi Nasdem, Pak Torki Ibrahim Tura, Wakil Ketua DPRD, kemudian dari Gerindra, Ibunda kita mewakili Ibu Paulina. Ibu Paulina hari ini berada di Jakarta menjemput BK sebuah rekomendasi untuk persiapan dalam rangka mendaftar. Jadi beliau titip salam. Kata beliau adalah salam saya buat masyarakat Sigi yang pasti istiqamah dan konsisten untuk Husein Paulina. Yang terhormat Bapak Ibu para tokoh dan teristimewa orang tua saya, Abdul Qadir
Lamaroja. Beliau adalah Dewan Adat, masih kena sepupu dengan Pak Banjela Paliuju. Jadi kalau melihat representatif Kaili, Pak Banjela Paliuju, itu juga ada beliau sama Abdul Qadir Lamaroja. Setuju Bapak Ibu sekalian? Yang pertama saya ingin sampaikan salam hangat dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, putra terbaik Provinsi Sulawesi Tengah, Haji Ahmad M. Ali. Beliau memberikan salam kepada kita masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi. Salam beliau, bantu beliau menghargai apa yang sudah diletakkan, 58 miliar dibangun di Kaleke sekolah internasional. Kenapa dilakukan sedemikian Bapak Ibu sekalian? Kenapa tidak dibangun di Palu? Kenapa tidak dibangun di Parigi? Karena sejarah menyatakan bahwa Sigi ini adalah merupakan daerah yang sangat bersejarah dan memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya adalah ada Dato' Pamusu yang mengibarkan bendera merah putih, ada Yoto Daeng Pawindu, ada Dato' Palingi, ada Tohua Langi di Kulawi sana, yang semuanya itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau Bapak Husein Habibu dan Paulina dan Bapak Rusdi Mastura menjadi gubernur dan bupati, kita usulkan menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Orang tanya gini, loh kok satu belum selesai? Memang proses mengusulkan pahlawan itu Bapak Ibu sekalian tidak mudah, tidak mudah, butuh waktu. Haji Nani Wartabone menjadi pahlawan nasional itu 11 tahun diusulkan, 11 tahun berproses. Yang dibutuhkan adalah seorang berkomitmen, kepala daerah, bupati, kemudian gubernur. Dia tidak mendukung hanya di kertas, tetapi begitu ketemu di kementerian dia bilang, "Pak domor angkat taka." Kita tidak butuh kepemimpinan itu ke depan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya bersama Bapak Haji Rusdi Mastura 10 tahun di Kota Palu, kami berhasil dari 18 miliar menjadi 300 miliar Bapak Ibu sekalian PAD Kota Palu. Pak Haji Rusdi Mastura membangun jembatan dengan dana lobi beliau ke provinsi. PAD pada saat itu masih kecil, kita bangun dengan 58 miliar Bapak Ibu sekalian. Hari ini diambil oleh Allah pada tanggal 28 September, tapi Allah mengganti. Janji Allah apa? Kalau harta kita hilang, Allah ganti 10 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Sekarang jembatan itu dan bagian dari pantai itu dibantu oleh negara Jepang melalui sumbangan rakyat Jepang 300 miliar Bapak Ibu sekalian. Hebat Bapak Ibu sekalian? Hebat. Karena Pak Rusdi Mastura ini punya pemikiran jauh ke depan. Gitu. Sekarang wali kota Palu sekarang enak dia mengelola uang orang Jepang. Ya. Hebat kan? Dan mimpi Pak Rusdi Mastura nih Bapak Ibu sekalian, beliau ingin pada saat beliau menjadi ketua DPRD 2 periode, kemudian beliau menjadi wali kota Palu 2 periode, dan saya pada periode kedua menjadi ketua pemenangan beliau. Pada saat itu saya melawan sepupu saya sendiri. Pada saat itu apa yang saya lihat pada diri beliau, saya punya harapan pada saat itu adalah bahwa beliau akan membangun kerjasama dengan kepemimpinan di Sigi pada saat itu, ingin menjadikan Sigi ini sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau menginginkan pada saat itu supaya orang begitu pergi ke Sigi, dia tidak bisa membedakan mana Sigi, mana Palu Bapak Ibu sekalian. Itu mimpi beliau. Tapi pada saat itu kepemimpinan kita di Sigi pada saat itu hanya bisa mengganti, dan sampai hari ini hanya mengganti patung yang ada di Bora. Betul? Inilah adalah sebagian tanggung jawab dari anak yang lahir di Sigi Bapak Ibu sekalian. Maka saya berharap Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Syarifah Sakinah Al-Jufri, sudah waktunya kita memberikan kesempatan kepada orang yang menurut pandangan kita dia adalah ustadz, menurut pandangan kita dia dekat dengan masjid, menurut pandangan kita dia mengetahui agama. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, idza aradna an nuhlika qaryatan
amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqal qawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah, kalau saya ingin menghancurkan sebuah negeri, maka saya perintahkan orang-orang yang memimpin negeri itu untuk taat kepada perintahku. Fafasaku fiha, mereka ingkar, fadammarnaha tadmira, maka saya hancurkan negeri yang mereka pimpin itu sehancur-hancurnya. Ganti Bupati! Ganti Bupati! Saya tanya Bapak Ibu sekalian di sana, siapa yang kita mau percaya? Al-Quran atau janji politik? Saya mau tanya di ujung sana, siapa yang kita mau percaya? Al-Quran, Allah atau janji politik? Allah mengatakan, saya mengirim manusia dan para nabi dan para malaikat sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka khalifah kita ke depan, kepemimpinan kita ke depan. Untuk gubernur ada pada Pak Rusdi Mastura dan Makmun Amir. Untuk bupati ada pada Kiai Muhammad Husin Habibu dan Paulina. Insya Allah ada keberkahan besar datang kepada kita semua. Saya sendiri pernah mengalami yang namanya peristiwa besar. 28 September Bapak Ibu sekalian, 110 hektar Petobo itu hilang. Hanya alhamdulillah masih istri masih ada, anak masih Allah beri, walaupun satu anak gadis saya dipanggil oleh Allah. Harta semua nol, tapi karena memang dasarnya kita ini pernah belajar di pesantren Al-Khairat, kita pernah diajarkan oleh warisan-warisan para wali, kita pernah diajarkan oleh ajaran-ajaran dari guru tua. Kita yakin dan percaya, harta hilang pasti Allah ganti 10 kali lipat. Percaya Bapak Ibu sekalian, rakyat Kabupaten Sigi hari ini kita kehilangan harta, kita kehilangan nyawa, kita kehilangan segala-galanya. Yakin saja, letakkan pilihan kita untuk Rusdi Mastura dan Makmun Amir. Letakkan pilihan kita kepada Kiai Haji Muhammad Husin Habibu dan Paulina. Insya Allah keberkahan untuk Sigi Bapak Ibu sekalian dan Sulawesi Tengah. Pak, Bu, Pak Rusdi ini waktu beliau menjadi ketua DPRD dan wali kota sangat cerdas. Beliau mampu melobi gubernur pada saat itu Prof. Aminuddin Ponolele. Beliau bisa memainkan gerakan-gerakan politik di provinsi Sulawesi Tengah. Akhirnya turunlah uang dari provinsi membebaskan Bandara Mutiara, membebaskan beberapa segmen-segmen yang ada di Kabupaten Sigi. Beliau ini pandai Bapak Ibu sekalian. Beliau memahami Sigi ini kekurangan uang untuk membangun negeri ini. Maka saya yakin beliau, dan saya meminta kepada Pak Rusdi Mastura, berikan hibah untuk Kabupaten Sigi ini. Berikan hibah. Tujuannya apa? Kita membebaskan Dewi Sartika itu tembus sampai di ibu kota Kabupaten Sigi. Kita bebaskan supaya kenapa? Supaya jalan kita ini bagus. Seperti manusia, ketika ada jantungnya maka manusia itu akan hidup. Ketika infrastruktur Dewi Sartika itu terbelah sampai di ibu kota Kabupaten Sigi, insya Allah investor itu akan datang di sini. Beliau pasti akan beri Bapak Ibu sekalian. Tinggal diperhitungkan saja berapa miliar. Nah, kalau 30 miliar minimal 3 tahun ya. 3 tahun kita beri 10. Beliau ini cerdas Pak. Kecerdasan beliau pertama adalah ketika saya masih termuda tahun 2004. Terjadi tsunami Aceh. Begitu masuk dalam ruangan, dia bisik saya, wartawan Muhammad, nanti kalau datang di ruangan kau protes ya. Apa yang saya protes? Protes, usulkan supaya kita sumbang bencana peristiwa Aceh. Saya usulkan 100 juta pada saat itu. Semua teman-teman kaget, kenapa wartawan toki-toki meja pada saat itu? Padahal itu strategi dari beliau. Akhirnya kita bawalah uang itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 250 juta. Akhirnya singgah dengan Bapak Surya Paloh di Jakarta. Kita foto bersama pada saat akhirnya kami terus ke Aceh. Maka semua tidak ada kebetulan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Surya Paloh, Bapak Ahmad M. Ali, Partai Nasdem memberikan kepercayaan untuk jadi gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada 5 potensi. Pertama, seorang bupati itu Bapak Ibu sekalian
harus mampu membangun komunikasi dengan anggota DPR RI di Jakarta, harus mampu membangun komunikasi dengan anggota DPD Republik Indonesia seperti saya misalnya. Karena kami di Jakarta ini, Bu Sarifah ya, busu-busu kami ini kalau rapat pasti ada presiden, menteri itu kami panggil, menteri itu telepon, begitu kita telepon dia tahu kami dari Partai Nasdem, iya pak, ya, ada apa pak yang saya harus bantu pak, itu kan karena ada sesuatu yang dia lihat. Nah ini seorang bupati harus membangun komunikasi itu supaya uang dari Jakarta datang di sini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kita ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Salam hangat dari beliau, tokoh perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 56 tahun Sulawesi Tengah, dipimpin oleh laki-laki. Hari ini sudah dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Haja Nilam Sari Lawira Bapak Ibu sekalian. Siapa beliau? Beliau adalah ponakan langsung dari Rusdi Toana, tokoh pendiri Sulawesi Tengah. Jadi wajar menjadi ketua DPRD Provinsi Tengah. Beliau bersama suami beliau memerintahkan 58 miliar bangun sekolah internasional ada yang di Kaleke. Tujuannya apa? Supaya putra-putra terbaik di Indonesia datang sekolah di sini ini, supaya negara ini, kekuatan Nasdem secara nasional bisa memperhatikan Sigi Bapak Ibu sekalian. Maka Hussein Paulina tidak akan sendiri Bapak Ibu sekalian. Ada Rusdi Masura dan Makmun Amir, ada yang lain untuk kepentingan Sigi Bapak Ibu sekalian. Bangga Bapak Ibu sekalian? Maka kebanggaan ini Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua pulang nanti, mari kita ajak saudara kita. Hari ini kita hadir merupakan sebuah gerakan dakwah, tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Apa dalilnya? Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyebabkan seseorang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau beliau menjadi bupati, menjadi gubernur Provinsi Setengah, beliau membantu masjid, membuat jalan, beliau dapat pahala. Kita yang mencontreng beliau, yang coblos beliau juga dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada yang sia-sia. Supaya itu tidak sia-sia, maka kita semua ini harus berniat di dalam hati kita. Apa niat kita? Mudah-mudahan anakku nanti suatu saat, mudah-mudahan saya punya ponakan suatu saat, mudah-mudahan cucuku suatu saat bisa jadi gubernur Sulawesi Tengah, bisa jadi bupati Sulawesi Tengah, bisa seperti Haja Sarifah Sakinah Al-Jufri, bisa seperti, jadi diperumpamakan supaya Allah mendengar, akhirnya kita dikabulkan, maka politik kita tidak sia-sia. Jangan kita rusak politik kita ini, dakwah kita ini jangan kita rusak. Apa yang kita rusak? Anaredoina ratosu, ada uangnya abang saya, oh tidak boleh. Saya yakin kalau kita di Sigi kita tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita di Sigi tidak seperti itu. Insya Allah Sulawesi Tengah tidak seperti itu, karena kita sudah punya tokoh ulama. Ada 63 ulama di Sulawesi Tengah. Lahir seorang tokoh ilmuwan, seorang tokoh ulama ilmu pengetahuan, Said Idrus bin Salim Al-Jufri, yang menyebarkan kebaikan di Sulawesi Tengah. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau Muhammad Wartaboni ini maju DPD RI Bapak Ibu sekalian, tidak ada uangnya. Dan saya tahu semua orang pada saat itu ada tokoh-tokoh bercerita, ledo mempen, aku rumbamu ni doina. Misalnya ini bahasa Jepang. Aku rumbamu ni doina. Tidak mungkin dia naik. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika orang menghina kita, ketika orang mengatakan kita tidak mungkin, ketika orang mengatakan bahwa Hussein Habibie tidak mungkin jadi bupati, maka Allah marah, maka dia tunjuk Hussein Habibie menjadi bupati Kabupaten Sigi. Maka saya beritahu kepada Kiai Hussein Habibie, biarlah semua kita punya baliho ini orang bakar, biarlah baliho kita semua ini orang iris-iris, orang cincang-cincang, tidak apa-apa. Yang penting rakyat Sigi masuk di bilik suara, dia tusuk Hussein Habibie dan Paulina. Setuju? Saya sudah buktikan doa itu Bapak Ibu sekalian. Ketika orang bilang katakan biar saja, saya jalan saja kita. Yang penting kita kampanye tidak pakai uang haram. Yang penting kita kampanye tidak pakai uang subhat. Kita kampanye walaupun orang yang menolong kita
tidak apa-apa. Itu bagian dari cara Allah untuk menunjuk orang-orang untuk menolong kita supaya kita menjadi pemimpin. Alhamdulillah. Anak lahir di Sigi, jadi juga di Jakarta. Ya kan begitu. Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, ya bukan saya yang bilang ganti bupati ya, Kominfo ini yang bilang ganti bupati ya. Yang terakhir yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, kenapa Muhammad Wartabone semangat gitu? Sederhana sekali jawabannya. Saya semangat karena saya lahir di sini. Setuju? Maka kalau kita semua ini lahir di Sigi, sudah waktunya kita berikan perubahan untuk Sigi. Sigi ini Bapak Ibu sekalian, rumput di sana, rumput di sini, rumput di mana-mana, sama semuanya. Susah kita bedakan mana ibu kota Bora, mana ibu kota yang lain Bapak Ibu sekalian. Nah ya Matata, apakah kita mau Sigi ini supaya Sigi menjadi visi ke depan? Apa visi kita? Visi Sigi hutan. Mau? Tentu pasti tidak mau. Anak desa tidak pernah bercita-cita mau di desa. Anak desa pasti bercita-cita ingin masuk di kota. Sigi ini sangat dekat dengan ibu kota provinsi Setengah. Apalagi ibu kota provinsi Sulawesi Tengah ini sangat dengan ibu kota negara Republik Indonesia. Maka dibutuhkan gubernur yang punya pikiran ke depan. Itu Rusdi Mastura dan Makmun Amir. 10 visi besar beliau, tapi saya ini tidak fokus pada saat itu. Nanti insya Allah pada kampanye berikut kita akan, karena kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian, saya sudah yakin pulang ini pasti ibu-ibu ini pulang ini pasti kasih tahu Pak Ituannya, Pak ingat bye-bye 9 Desember. Kalau kami tidak pilih Rusdi Mastura dan Makmun Amir, Hussein Paulina di Bupati, ada rumah kosong di sebelah, tinggal di sebelah. Bapak-bapak Ibu sekalian, bapak-bapak sampai subuh salah ragu, sudah waktunya kita rubah ini Sigi Bapak Ibu sekalian. Kita minta barakah kepada Allah. Kita minta mungkin hanya dengan setitik saja kita memberikan dukungan. Mungkin saya hanya bisa membantu Pak Hussein Paulina dan Pak Rusdi Mastura hanya dengan bicara begini. Ada orang mengikutinya. Mudah-mudahan ada keberkahan buat saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada, pasti akan ada sebuah keyakinan. Karena saya percaya Allah itu sayang sama kita semua. Tapi Allah tidak sayang kepada orang-orang yang tidak sabar. Allah tidak sayang kepada orang-orang yang marah-marah. Ketika dia menjadi pemimpin, Pak Kiai, kalau nanti Pak Kiai jadi pemimpin, kita tidak usah memisahkan mana orang yang pilih kita, mana orang yang tidak pilih kita. Semua kita bantu. Tinggal cara bantunya yang berbeda. Kalau ini bantu 1, sana bantu 10. Kan tinggal begitu caranya. Yang penting adil itu kan tidak mesti sama, tapi tidak boleh tanamkan kebencian di dalam hati kita. Pemimpin, lihat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang menjadi pejabat, saya ingatkan ini. Ini pesannya saya punya guru, Kiai Haji Muhammad Zaini Martapura. Tuan Guru Muhammad Zaini bin Martapura. Ketika saya ketemu sama beliau, dia bilang begini saya, Muhammad, kau tidak cocok ke Mesir. Kau sudah di Sulawesi Tengah saja, insya Allah kau jadi pejabat, dia bilang. Tapi dia bilang begini, kalau jadi pejabat bersihkan hati, tidak usah lihat-lihat kiri kanan. Kalau kau jadi pejabat, kalau bersih hatimu, maka insya Allah baru 1 tahun sudah gemuk. Tapi kalau pejabat itu busuk hatinya, 5 tahun kurus dia kelihatan, 5 tahun tidak ada cahaya wajahnya, 5 tahun tidak baik kepemimpinannya, 5 tahun tidak akan kelihatan dia punya aura kepemimpinan, karena busuk di dalam hati. Sudah waktunya Bapak Ibu sekalian, kita berjanji. Janji Bapak Ibu sekalian? Betul-betul? Saya minta berdiri untuk Hussein Paulina dan Rusdi Mastura. Minta berdiri. Ikuti saya. Ini kita janji. Kita sama-sama berjanji Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wallahi billahi tallahi
kami semua untuk Rusdi Mastura, Ma'mun Amir, kami semua untuk Husein Paulina menjadi gubernur dan bupati Kabupaten Sigi Provinsi Tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la, duduk Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang hari ini kita mempertaruhkan kekuatan gaibnya Allah. Kita mempertaruhkan kekuatan manusia. Saya yakin kita menang. Saya yakin kita menang. Saya yakin kita menang. Karena kita mempertaruhkan kekuatan gaibnya Allah. Dan kita mempertaruhkan kebaikan orang-orang yang baik seperti Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Mohon maaf kalau ada hal menyinggung perasaan kita semua. Saya Muhammad Wartaboni tidak ada niat melakukan hal itu. Ini hanya sebuah komitmen karena saya anak yang lahir di sini. Saya sekolah di Al-Herat Dolo. Saya jalan kaki pergi dari sekolah dan rumah. Seperti hari ini saya merasakan sudah hampir mau tua kita ini. Sepertinya Sigi seperti ini saja. Maka saya tidak mau Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Rusdi Mastura menjadi gubernur. Saya ingin Husein Paulina menjadi bupati supaya kita bisa memberikan kontribusi supaya Sigi lebih baik di masa akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aplaus dulu untuk Bapak Muhammad Wartabone, anggota DPD RI. People